Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ibu? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar, oke. Kayaknya sinyal saya bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan mulai perkuliahan untuk malam hari ini, bisnis intelijen ya. Kecerdasan bisnis. Kita akan melanjutkan subbab yang kemarin. Saya akan share screen terlebih dahulu. Terlihat ya untuk PowerPoint saya. Terlihat ya. Kita masih di bagian aspek esensial dari bisnis intelijen. Nah, ini kita akan ada tiga bagian. Saya PT, tapi karena masih satu bab aslinya di dalam bukunya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas terkait analisis konteks manajemen kinerja bisnis. Nah, berarti setelah ini kita akan membahas terkait penemuan proses bisnis, sistem informasi, sampai intelligence organisasi, mungkin setengah juga sepertinya untuk malam ini. Kemarin ini udah ya, berarti kita bisa men-skipnya karena kita sudah mempelajarinya. Internal analysis, konsep seperti strategic planning, contohnya juga sudah ada di computer analysis, computer parts-nya, opportunity and threat, semua analysis-nya. Ini juga sudah ya. Yang 11 ini juga sudah ya, manajemen kinerja bisnis juga sudah. Definisi ruang lingkupnya sudah juga. Kerangka kerja juga sudah bahas. Produk ini juga sudah bahas. Dan ini juga sudah. Next. Oke. Oke. Berarti kita akan ke bab selanjutnya, subbab ya, bukan bab ya. Subbab selanjutnya yaitu terkait dengan BPD atau Business Process Discovery atau penemuan proses bisnis. Nah, ini kita nanti akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah Business Process Discovery, teknik penemuan proses bisnis memiliki sifat sebagai berikut. Yang itu ada paragraf baru. Metode ini pertemuan pada ini dasar dari susunan atas ke bawah ya, yang mengandalkan representasi tangan kedua dari proses bisnis
perilaku sistem. Penemuan otomatis tergantung pada pengumpulan data dari sistem informasi selama periode waktu tertentu. Nah, data ini kemudian dapat dianalisis untuk membentuk model prosesnya. Jadi, base-nya itu pada kita tanya langsung ke tangan kedua, atau maksudnya orang yang sudah berpengalaman, maksudnya dari proses atau perilaku bisnis yang kita akan jalani, seperti itu ya. Nah, terus dari data-data yang kita peroleh dari para pakar atau para tangan kedua tersebut, nanti kita akan membentuk sebuah model proses bisnisnya, seperti itu. Terus ada model teknik penentuan yang selanjutnya itu adalah penemuan prosesnya secara otomatis. Nah, dengan kita mengotomatisasikan analisis data, subjektivitas teknik analisis proses manualnya juga dihilangkan. Jadi sistem ini benar-benar kita menentukan secara otomatis. Sistem otomatis ini memiliki metodologi yang sudah mendarah daging. Melalui uji coba berulang-ulang kali telah terbukti secara akurat menemukan proses varians prosesnya tanpa bias untuk menentukan proses bisnisnya. Terus ada informasi yang akurat. Informasi ini dikumpulkan dari sumber yang real, dari lapangan. Maka informasi tersebut tidak mungkin tidak akurat. Jadi kita bisa menemukan proses bisnis dengan secara akurat, tapi biasanya pengumpulan datanya biasanya yang agak berat karena dia mengambil data langsung di sumber yang sebenarnya. Jadi dia memakai data primer ya. Jadi agak berat, cuman untuk keakuratannya dia akurat sekali, seperti itu. Terus informasi lengkap tadi, informasi akurat tadi, informasi lengkap. Nah, penemuan proses bisnisnya secara otomatis. Terus dia juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah waktu, tanggal penggunaan dan sebagainya. Karena informasi yang dikumpulkan dari metode ini adalah informasi yang tidak akan mengalami masalah memori yang hilang atau selektif. Di sini juga termasuk kelengkapan mengenai pengecualian dalam proses. Nah, di sini di sini diperlukan sebagai noise. Maksudnya kelengkapan yang maksudnya data yang tidak lengkap ini kita biasanya perlakukan data penemuan bisnis ini sebagai sebuah gangguan atau noise dalam data kita, kayak gitu ya. Nah, terus ada proses terstandarisasi. Proses ini serangkaian pengumpulan informasi secara otomatis menghasilkan data proses yang dapat dikelompokkan, kuantifikasikan dan diklasifikasikan. Nah, hal ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pemantauan proses saat ini dan proses baru yang kita akan jalani atau kita akan menemukan proses bisnisnya yang dapat digunakan sebagai tolak ukur. Terus ada aplikasi atau teknik. Penemuan proses bisnis ini melengkapi dan membangun pekerjaan di banyak bidang lainnya. Nah, penemuan proses bisnis ini adalah salah satu dari 3 jenis utama proses mining dari sebuah bisnis. Nah, penemuan proses bisnis adalah tingkat pemahaman dalam bidang analisis bisnis yang sedang berkembang, yang memungkinkan organisasi untuk melihat, menganalisis, menyesuaikan struktur dan proses yang mendasari operasi sehari-harinya. Nah,
Untuk penemuan proses bisnis ini menciptakan master proses yang melengkapi analisis bisnisnya, atau bisa disebut kalau misalkan di dalam bisnis di beberapa buku dan jurnal itu namanya BPA. Bisnis proses analis ini kalau terjemahannya. Ini bisa dibaca sendiri karena ini hanya teori-teori ya. Terus sebab selanjutnya yaitu terkait dengan information system atau sistem informasi. Nah, definisinya yaitu adalah sistem yang terorganisasi untuk pengorganisasian, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Nah, biasanya sistem informasi ini salah satu ilmu cabang ilmu tertentu ya. Tapi di bisnis juga bisa diterapkan sistem informasi tersebut. Nah, secara lebih spesifik, sistem informasi adalah studi tentang jaringan yang saling melengkapi menggunakan orang, organisasi, untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, dan mendistribusikan data. Nah, ini nanti berkaitannya dengan nanti ada hardware, software, terus ada data, ada sistem, dan sebagainya. Nah, kalau di banyak buku dan paper dan buku acuan yang kita pakai ya, yang kemarin saya share, sistem informasi adalah sekelompok komponen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi. Nah, sistem informasi komputer adalah tadi kan kita bahas terkait dengan sistem informasi secara bahasa ya. Tapi kalau untuk sistem informasi komputer atau yang berkaitan dengan komputer, sistem informasi itu bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari manusia, karena yang pasti yang mengoperasikannya manusia ya, dan komputer yang memproses atau menginterpretasikan informasi yang ada. Nah, penekanan diberikan sistem informasi ini memiliki batasan. Yang pertama itu adalah definite, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, masukan, keluaran atau output, jaringan komunikasi yang disebutkan di atas ya maksudnya. Nah, sistem informasi ini spesifik bertujuan untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Nah, dari data-data yang sudah diolah dan dirangkai sedemikian rupa menjadikan data-data tersebut menjadi sebuah informasi yang nantinya akan dianalisis dan hasil dari analisis tersebut akan menjadi landasan dari pengambilan keputusan dari sebuah bisnis ataupun dari sebuah bisnis maupun perusahaan gitu ya. Jadi selain sistem informasi ini mendukung operasi manajemennya ya, dari menjamin kelengkapan data, bukan kelengkapan data ya. Jadi menjamin data itu terstruktur atau rapi, terus juga mendukung operasi dalam manajemen ataupun produksi maupun distribusi ya. Nah, terus juga setelah data-data yang diperoleh dari produksi, terus dari pemasaran dan sebagainya, data-data tersebut dianalisis oleh para ahli yang jelas, seperti data analitik dan BI perusahaannya masing-masing. Data-data tersebut mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut
yang dijadikan dasar dari pengambilan keputusan atau pengambilan atau penyusunan strategi dari sebuah perusahaan. Nah, sistem informasi adalah ini kalau misalkan kita kaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi ini kita gunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi kalau di definisi ini, kalau misalkan ada organisasi, maksudnya itu adalah bisa kelompok, bisa organisasi ya. Maksudnya lebih ke arah perusahaan ya maksudnya, atau sekelompokan orang gitu ya. Nah, dan juga cara orang berinteraksi dengan teknologi ini untuk mendukung proses bisnis. Jadi TIK ini, teknologi informasi dan komunikasi ini digunakan oleh kita para ahli ke TIK untuk berinteraksi dengan teknologi untuk mendukung proses bisnis di dalam bisnis kita. Nah, komponen dalam sistem informasi itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada 6 komponen. Yang pertama itu ada hardware, jelas ya, CPU, komputer, keyboard dan sebagainya, memori dan sebagainya, itu masuk ke dalam hardware. Terus ada software, software yang tergantung ya. Software di sini ada beberapa macam, tergantung dari perusahaannya biasanya. Setiap perusahaan biasanya berbeda-beda penggunaannya, tergantung dari keputusan perusahaan tersebut menggunakan software apa dan kebutuhan dari perusahaan itu apa biasanya. Jadi nanti software ini akan bergantung dari setiap perusahaannya. Belum tentu, misalkan contohnya di Gojek pakai SQL, nah belum tentu di perusahaan lain pakai SQL, contohnya seperti itu. Atau kalau misalkan di satu perusahaan, misalkan pakainya Laravel, terus di perusahaan lain belum tentu juga menggunakan Laravel, bisa jadi Golang, bisa jadi yang lainnya seperti itu. Terus data, jelas ya kalau SI tanpa data kayaknya kurang lengkap. Nah, data ini biasanya diambil dari tadi yang saya sebutkan, kayak data dari produksi, dari manajemen, dari data karyawan, dari data pemasaran dan sebagainya. Terus ada prosedur. Nah, prosedur ini biasanya untuk membuat sebuah kerangka atau langkah step by step dari apa yang akan kita buat untuk bisnis kita, biasa gitu ya. Terus ada people atau orang ini ya berarti ahli-ahli yang berada di lingkup SI dan bisnis kita pastinya. Terus feedback dari pelanggan maupun dari customer ya. Nah, data adalah jembatan antara perangkat keras dan manusia. Di sini kan ada komponennya ada 6 ya. Ada manusia, ada manusia people yang nomor 5, ada feedback juga, dan juga ada terkait dengan hardware, software dan data sebagainya ya. Nah, data ini adalah jembatan antara 1 dan 2 dan 4, 5, 6 gitu ya. Jadi data ini adalah jembatan. Nah, ini berarti data yang kita kumpulkan hanyalah data. Sampai kita melibatkan orang, pada saat itu data menjadi sebuah informasi. Pada saat di 1 dan 2 kan berarti sampai data berarti kan kalau tidak ada prosedur, tidak ada orang, maka tidak akan menjadi sebuah sistem informasi seperti itu ya. Nah, jenis sistem informasi. Nah, di sini ada yang namanya piramida level 4 level. Nah, yang pertama ada eksekutif, senior manager, middle manager, dan pekerja.
Nah, di sini semakin tinggi, nih, biasanya sistem pemrosesan transaksi di bagian bawah piramida, diikuti oleh sistem informasi, terus sistem informasi manajemen, maksudnya sistem informasi manajemen, terus sistem pendukung keputusan, terus diakhiri dengan sistem informasi eksekutif di bagian atas. Jadi dari sini sistem pemrosesan transaksi, terus di sini ada manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen. Di sini ada sistem pengambil keputusan, pendukung pengambil keputusan, terus di sini ada executive information system. Nah, di sini biasanya kita sebut eksekutif, di tengah itu adalah biasanya disebut di beberapa perusahaan adalah senior manager, terus di sini ada middle manager atau manajer tengah. Di sini biasanya pekerja biasa. Nah, beberapa contoh dari sistem tersebut adalah beberapa contoh sistemnya ya. Yang pertama ada data warehousing atau gudang data. Kalian juga sudah belajar di satu mata kuliah data warehousing ya. Terus ada perancangan sumber daya perusahaan, enterprise resource planning. Terus ada sistem perusahaan, enterprise system. Terus ada expert system, sistem pakar ya. Terus ada search engine, mesin cari, terus sistem informasi geografis, ada sistem informasi global, dan otomatisasi kantor. Nah, komponen dasar masih berbasis komputer itu ada software, hardware, database, network, dan prosedur. Nah, prosedur ini kalau yang lain kalian pasti sudah tahu ya. Kalau hardware ya berarti perangkat keras, kalau software perangkat lunak, database itu adalah kumpulan data, network itu adalah penghubung komputer kita, terus prosedur itu adalah perintah yang menggabungkan komponen-komponen di atas untuk memproses informasi menghasilkan output yang diinginkan. Tergantung ya, kalau outputnya pengennya gimana, berarti prosedurnya akan berbeda lagi gitu ya. Nah, dari 4 komponen pertama, perangkat keras, perangkat lunak, maksudnya hardware, software, database, terus sama network, ini membentuk apa yang dikenal sebagai platform teknologi informasi. Nah, layanan teknologi informasi ini adalah proses di mana para pakar menggunakan komponen tersebut untuk mengawasi langkah-langkah keamanan, resiko, risk ya. Terus pengolahan data, manajemen data ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari informasi sistem develop. Nah, sistem informasi berbasis komputer ini menurut definisi dari Langforce, ini saya tidak tahu ya bacanya seperti apa. Kayaknya sepertinya ini Prancis ya atau Jerman kalau nggak salah. Jadi saya tidak bisa bacanya. Cuma kita anggap Langforce aja ya. Adalah media yang mengimplementasikan secara teknologi untuk merekam, menyimpan, menyebarkan ekspresi linguistik serta untuk menarik kesimpulan dari ekspresi tersebut. Nah, sistem informasi geografis ini bisa disebut kalau kalian kenal itu sistem informasi spasial ya. Nah, pengembangan sistem dilakukan secara beberapa tahap yang meliputi pengenalan dan spesifikasi masalah, pengumpulan informasi, spesifikasi persyaratan untuk sistem baru, desain sistem, konstruksi sistem, implementasi sistem, serta peninjauan dan pemeliharaan.
Nah, career pathway dari sistem informasi itu ada beberapa. Yang pertama itu IS itu maksudnya information system ya. Yang pertama IS strategi, yang kedua adalah IS manajemen, yang ketiga itu adalah IS development, yang keempat itu ada IS iteration, dan yang kelima itu adalah IS organization. Nah ini biasanya kalau misalkan path-nya berbeda, nanti akan penempatan dari dari tujuan dream karirnya akan berbeda ya. Kalau misalkan kalian fokus ke sistem informasi strategi, nanti akan kemana? Misalkan IS development berarti misalkan kalian ke arah development, bisa ke back end, terus ke apa lagi, ke back end, terus ke apa lagi biasanya, ke QS misalkan. Nah itu akan berbeda lagi. Mungkin kalau IS manajemen bisa ke BI sebuah perusahaan, bisa data analis dan sebagainya ya. Terus organization intelligence atau kecerdasan organisasi. Kecerdasan organisasi. Definisinya yaitu kecerdasan organisasi atau organization intelligence. Kita singkat OI ya. Bukan orang Indonesia, tapi OI itu Organization Intelligence. Adalah kemampuan sebuah organisasi untuk memahami dan menyimpulkan pengetahuan yang relevan dengan tujuan bisnisnya. Jadi nanti sebuah perusahaan, maksudnya perusahaan ya, kemampuan sebuah perusahaan untuk memahami dan menyimpulkan pengetahuan yang relevan dengan tujuan bisnisnya. Pasti setiap perusahaan memiliki visi misi sendiri ya. Jadi bagaimana cara kecerdasan organisasi itu adalah bagaimana cara si sebuah perusahaan ini untuk memahami, maksudnya apa yang mau apa yang menjadi tujuan dari perusahaannya itu seperti apa, dan menyimpulkan pengetahuan atau menyimpulkan apa yang mereka tahu, apa yang perusahaan mereka tahu untuk merealisasikan tujuan dari perusahaan, pastinya ya tujuan bisnisnya dari perusahaan. Nah itu biasanya nanti terkait dengan strategi bisnisnya akan seperti apa, kayak gitu ya. Kalau kemarin kan kita bahas terkait dengan strategi bagaimana cara proses penentuan strategi bisnis ya kan. Nah kalau kecerdasan organisasi itu cara merealisasikan tujuan bisnisnya menggunakan pemahaman dan penyimpulan pengetahuan yang mereka miliki terhadap tujuan bisnis dari setiap perusahaannya ya. Nah itu berkaitan dari nanti strateginya apa aja, misalnya strategi dari pemasaran, strategi dari produksi dari barangnya, contoh misalkan barang ya, kalau misalkan jasa berarti nanti berkaitan dengan jasa seperti apa nanti jasanya ke depannya. Misalkan beberapa perusahaan yang tujuannya itu misalkan ya Islami, misalkan syariah ya, bukan Islami, maaf, syariah misalkan, tapi mereka tidak bisa memahami atau menyimpulkan pengetahuan mereka. Jadi mereka kan kalau syariah harusnya tidak ada riba, contoh gitu ya. Tetapi dalam proses bisnisnya ternyata mereka tidak memahami bahwa syariah itu nggak ada riba, sedangkan yang dilakukan atau strategi bisnis yang mereka lakukan itu termasuk riba. Nah itu kadang-kadang banyak terjadi, contohnya seperti itu ya. Terus contoh misalkan apalagi ya, kayak
kalau misalkan kecerdasan organisasinya itu adalah atau kemampuan dari sebuah perusahaannya tidak bisa memahami atau menyimpulkan dari tujuan bisnisnya dia tersebut, maka nanti akan ada ketidakselarasan antara tujuan dan produk yang keluar dari perusahaannya. Nah, itu harus diperhatikan biasanya. Nah, kecerdasan organisasi mencakup manajemen pengetahuan dan pembelajaran organisasi. Ada beberapa hal yang ada di dalamnya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah penerapan konsep manajemen pengetahuan ke lingkungan bisnis. Yang kedua adalah termasuk juga mekanisme pembelajaran, model pemahaman, model jaringan, dan nilai bisnis yang mereka anut biasanya. Yang ketiga, yaitu model jaringan nilai bisnis seperti konsep balance score-nya seperti apa. Nah, selanjutnya kecerdasan organisasi terdiri dari kemampuan untuk memahami situasi yang kompleks yang ada di dalam organisasi atau bisnisnya dan bertindak secara efektif, menafsirkan dan bertindak berdasarkan peristiwa dan sinyal yang relevan dengan lingkungannya. Jadi kecerdasan organisasi ini terdiri maksudnya bagaimana si perusahaan itu memahami masalah-masalah atau situasi yang kompleks dan menafsirkan tindakan yang tepat dan seefektif mungkin pastinya, seefektif mungkin untuk beberapa kejadian yang ada, bukan kejadiannya, beberapa hal yang terjadi di lingkungannya. Contoh tiba-tiba pabriknya ternyata pajaknya besar. Nah, itu nanti dia harus misalkan menekan biaya produksinya atau menaikkan harganya itu harus si perusahaan ini harus memahami situasi hal tersebut agar mereka tahu akan bertindak seperti apa dan nantinya strateginya seperti apa. Balik lagi ke strategi dari perusahaannya ya. Nah, terus juga selaras tidak dengan visi dari sebuah perusahaannya. Nah, ini definisi lama ya. Kalau definisi lama ini organisasi atau perusahaan dipandang sebagai sekumpulan tugas, produk yang akan dijual, karyawan, pusat cuan, pusat laba, pusat penghasil uang ya, dan proses. Nah, tapi sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang dipandang perusahaan ini berpandangan bahwa sebuah perusahaan adalah sebuah sistem cerdas yang dirancang untuk mengelola pengetahuan, bukan hanya penghasil cuan dan produk karyawan saja. Maksudnya bukan kita mengabaikan pengertian dasarnya dari dulu sampai sekarang ya, perusahaan itu adalah berkaitan atau kumpulan tugas, produk, karyawan, pusat laba, dan proses. Tapi kalau di masa kini proses tersebut ditambah dengan perusahaan ini mengelola pengetahuan juga. Contohnya sekarang banyak karyawan yang dibiayai untuk melakukan sertifikasi, contohnya seperti itu ya. Sertifikasi apa yang sesuai dengan bidangnya agar dia bekerja lebih efektif lagi, contohnya seperti itu. Bukan hanya harus kerja, menghasilkan
produk yang banyak dan menghasilkan laba yang banyak, enggak seperti itu ya. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mikir ke depan untuk mengelola pengetahuan yang ada di dalam perusahaan mereka. Contoh juga beberapa perusahaan juga sekarang sudah banyak menyediakan beasiswa dari perusahaannya. Contoh DIN ada, terus ada beberapa perusahaan teman saya juga kebetulan bapak-bapak udah tua, dia juga disekolahkan oleh perusahaannya kayak gitu ya. Kalau dulu saya teman-teman saya bapak-bapak BRIN kayak gitu. Nah sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mau menyekolahkan karyawannya karena dia tahu bahwa itu bukan hanya tentang tugas dari kumpulan tugas atau produk atau karyawan atau cuan-cuan, tapi mereka juga memikirkan sumber daya pengetahuan yang ada di dalamnya. Biasanya seperti itu ya. Maksud dari pengertian ini ya. Terus organisasi intelijen dan operasional intelijen. Nah, ini sering disangka sama tapi berbeda. Nah, intelijen organisasi dan intelijen operasional biasanya dilihat sebagai bagian dari analisis bisnis. Jelas ya, kita juga pasti kalau mendengar dua kata itu pasti kita memikirkan itu adalah salah satu rangkaian dari analisis bisnis ya. Karena keduanya adalah jenis pengetahuan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis di seluruh perusahaan. Intelijen organisasi sama operasional. Jadi organisasinya organisasi dan operasionalnya ya. Satunya berfokus ke organisasi, yang satunya fokus pada operasional yang ada. Nah, operasional intelligence berbeda dengan BI, business intelligence ya, karena berpusat pada aktivitas, sedangkan BI berpusat pada data dan bergantung pada database. Jadi nanti kalau kalian nanti kadang-kadang tapi BI ini merangkap jadi operational intelligence juga. Tapi aslinya hierarkinya BI itu berbeda dengan operational intelligence. Beberapa teman saya tapi merangkap jadi operational intelligence. Aslinya BI itu berpusat pada data dan database, serta pendekatannya setelah fakta dan berbasis laporan untuk mengidentifikasi pola dalam datanya. Kayak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Belum. Tidak. Tidak, belum. Oke. Kalau begitu, kerjakan tugas tadi saya ya. Nanti saya share di GCR untuk tugasnya. Tugasnya yaitu merancang ini yang kemarin yang kita bahas untuk contoh soal. Sebentar. Nah, ini ya. Cuman kita ganti dengan itu apa namanya? Kalau Joe Arden kemarin kalian
tolong kerjakan, buatlah sebuah strategi plan atau rencana strategis untuk bisnis yang sesuai dengan topik. Nanti topiknya saya share di GCR ya. Topiknya nanti kalau misalkan di GCR ya. GCR. Buatlah konteks analisis. Gini, buatlah strategic plan. Menggunakan konteks analisis yang kemarin kita bahas ya. Buatlah strategic plan dengan mempertimbangkan konteks analisis ya. Analisis konteks. Nah, ini nanti kalian pilih temanya P+2 P+2. Nanti saya share aja di GCR. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Izin bertanya, Bu. Boleh. Mengenai tentang bank gitu kan, Bu. Apalagi sekarang tuh eranya bank online kayak menawarkan kalau misalnya kita nabung itu misalnya dari jangka sebulan itu kita dapat 4% dari 12 bulan gitu kan, Bu. Gitu kan, dari tabungan kita. Nah, mau nanya, itu pada karir pathway itu gimana ya, Bu, untuk strategi sama iteration-nya? Maksudnya gimana bank untuk? Jadi tuh kalau sekarang kan ada bank-bank online gitu kan, Bu, kayak mungkin Cbank, Bank Jago, Oh iya. dan lain-lain. Itu biasanya kalau kita nabung tuh sebulan ada bunganya 4% dan 12 bulan gitu nggak sih, Bu, yang sebulan tuh dapat ya hitungannya 0, berapa gitu lah. Terus saya mau nanya tentang di career pathway gitu, pada informasi sistem of strategi sama iterasinya itu gimana ya, Bu? Yang dibuat sama mereka gitu. Oh ini. Bentar, itu. Di bagian career pathway, information system of strategi. Nah, gini.
Karir pathway ini belum tentu satu perusahaan ada semua. Gitu ya. Oke. Ini kan maksud Anda. Nah, ini kan bidang pekerjaan yang berbeda. Karir pathway itu belum tentu di dalam satu perusahaan ini ada semua. Contoh misalkan kalau bank online mungkin ada development dan manajemen dan strategi mungkin ya. Belum tentu ada iteration sama organization, contohnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di bank-bank online biasanya ada strategi pasti ya, manajemen juga pasti, development. Kalau yang ada di Bank Jago menurut saya. Kalau yang IS organization belum tentu ada untuk setiap bank-bank online seperti itu. Nah, contoh misalkan yang organization misalkan. Nah, belum tentu jadi ini tuh belum tentu ada di setiap perusahaan. Contoh misalkan, saya cuma perusahaannya misalkan nggak gede-gede amat misalkan. Saya kayaknya cukup punya data analis misalkan. Maksudnya di luar dari IS ya, atau sistem informasi contohnya ya, untuk data science misalkan. Nah, saya cukup punya data analis saja, tidak perlu punya bisnis intelijen biasanya. Tapi ada beberapa perusahaan yang dia punya dua-duanya, tergantung dari si perusahaan itu kerangka dari struktur organisasinya ada itu, seperti itu ya. Contohnya yang tadi, misalkan contoh beberapa perusahaan dipisahkan departemen development-nya tuh dipisahkan, ada back end sama front end gitu kita contohnya ya. Belum tentu juga di perusahaan satu lagi ada back end front end, tapi digabung misalkan develop aja. Nah, itu akan berbeda setiap perusahaan kayak gitu. Jadi career pathway yang ada di sini belum tentu di kayak Bank Jago dan sebagainya, bank online ini ada semua ya. Tergantung perusahaannya punya apa aja, atau mereka mampu membuat atau memerlukan apa aja, bidangnya apa aja, seperti itu. Apa sudah cukup? Siapa tadi yang nanya? Oke, Bu. Saya mengerti. Berarti setiap perusahaan itu gak semuanya ada, tapi tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut juga ya, Bu? Iya. Jadi kadang-kadang contoh misalkan perusahaan Gojek contohnya. Nah, bisa jadi dia punya BI juga, punya data analitik juga, itu kan hampir-hampir sama ya. Kalau job desk-nya ya menurut saya hampir-hampir sama terkait dengan data, pengolahan data sebagainya. Tapi di beberapa perusahaan kayak contoh Gojek ya, dia punya dua-duanya. Tapi beberapa perusahaan yang saya tahu juga hal itu biasanya cuma misalkan punya BI aja atau punya data analis aja kayak gitu. Jadi tidak semua struktur dari perusahaan itu sama. Kadang-kadang juga pembagian tugasnya juga ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ini tergantung dari manajemen di dalamnya kayak gitu. Contoh misalkan ada beberapa teman saya yang bentuknya per klien. Ada teman saya yang di perusahaan lain bentuknya per tiket. Nah, itu beda-beda setiap perusahaan, tergantung manajemen kerjanya seperti apa sih kalau kayak gitu mah. Oke, Bu, makasih. Mau nanya lagi nih, Bu. Ya. PPT-nya bakal dibagi nggak, Bu? Oh, saya bagi. Cuman PPT ini belum selesai ya, karena kan ada satu pertemuan lagi kan harusnya untuk bab ini kan. Jadi nanti saya akan perbaharui, bukan sekarang sih, cuma saya share
mungkin nanti ada bagian 2-nya gitu ya. Oke, Bu, terima kasih. Izin tanya Bu, untuk Oke. tugasnya ini DL-nya kapan ya Bu? Iya. Deadline-nya jam 12. Jam 12 ya. Oke. Untuk formatnya kira-kira bebas tahu seperti apa Bu? Bebas bisa pakai Word, cuman jangan ada yang kan kasih nama misalkan bisnis kalian apa, jadi tidak ada yang apa ya, tidak ada yang sama nama bisnisnya ya, dan pastikan berbeda ya setiap orang untuk membuat sebuah strategi plan dari suatu bisnis ya. Jadi gini, namanya nggak boleh sama yang pasti. Yang kedua, kalau ada yang sama berarti saya nolkan gitu aja ya. Terus untuk topiknya nanti saya perbanyak biar enak. Nanti ada bergantung sama kalian. Baik, terima kasih Bu. Oke, NIM kalian maksudnya, maaf. Oke, ada pertanyaan lain? Sepertinya videonya harus dimatikan karena sinyalnya jelek. Ada pertanyaan lain? Untuk linknya sudah saya sematkan ya. Untuk link absennya. Saya kasih waktu 20 menit untuk absen. Network. Ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, saya tutup untuk kuliah hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya sampai jam 12 malam ini. Izin Bu, Iya, boleh. untuk kelas selanjutnya di Sabtu malam gimana Bu? Malam minggu. Iya Bu, malam minggu Bu. Boleh. Oh, BI lagi. Ya kan masih ada utang 1. Oh, boleh. Boleh. Berarti hari apa? Minggu, malam minggu ya, Sabtu malam minggu ya, berarti? Iya Bu. Boleh. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih.